Kayak ada sesuatu di sini ya. Nih ya, merasakan nggak? Iya, banyak memakan korban itu karena adanya tumbal pesugihan. Oke, halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita akan melakukan penelusuran ke salah satu jalur Subang Pagaden, dan kabarnya di tempat ini banyak sekali mobil ataupun kendaraan-kendaraan yang sampai nyasar ke kali. Dan malam ini kita akan melakukan penelusuran bersama. Di samping aku udah ada salah satu konsultan supranatural Huru Hara Horor, ada Teh Amel, terus kemudian ada Bang Agus. Terus kemudian ada salah satu produser Huru Hara Horor juga, Om Rinto, yang kebetulan tahu kejadian-kejadian yang sering kali terjadi di tempat ini. Dan pertama-tama aku akan bertanya dulu ke Om Rinto nih, Om. Kira-kira kejadian-kejadian yang selalu ada di tempat ini tuh yang kayak gimana? Katanya sering banget ada mobil nyasar gitu. Ya. Terus kemudian ada yang sampai memakan korban juga gitu. Itu gimana ceritanya? Ya, kalau saya yang tahu itu setiap korban tuh sering gitu ya, jadi antara Subang Pagaden ini. Dan korban tahu mengakui kalau di sini tuh selalu merasa jalan itu jadi dua. Oh, jalan itu jadi dua Ya, gitu ya. jadi dua jalur. Jadi penglihatan mereka itu kayak kabur gitu. Jadi seolah-olah ketika dari arah Subang menuju ke Pagaden itu jalanannya itu padahal cuma satu tapi jadi dua gitu ya. Merasa kelihatan jadi dua. Dan kalau misalkan ketika dari arah selatan kita misalkan ya, selalu makanya tuh jalan yang jalur yang kanan gitu, jadi pas jadi ke kali malah belok kanan ujung-ujungnya masuk ke kali gitu. Kalau yang dari arah utara lewatnya jalur kiri. Ternyata itu jalur ke kali. Oke, mungkin untuk selengkapnya nanti kita akan melakukan penelusuran. Nah, sekarang aku akan tanya dulu ke konsultan supernatural Huru Hara Horor, ada Teh Amel. Teh, ini waktu kita pertama kali masuk ke tempat ini nih, apa yang dirasa, Teh? Ada sosok seperti apa? Katanya nih dengar-dengar di sini ada sosok jin yang menyerupai manusia setengah ular. Iya, betul. Itu memang ada ya. Tadi di depan sana ya, ada itunya. Ada ular ya. Betul, ada ular. Nah, selain daripada itu, ada sosok apa lagi tuh kira-kira? Ada tadi yang sebelah sana ada kuntilanak ya, Mas Agus ya. Oke. Ada kuntilanaknya sebelah sana ya. Nah, kalau yang ke sebelah sananya banyak suara-suara yang aneh. Banyak suara-suara yang aneh ya. Nah, selanjutnya nanti untuk selengkapnya mungkin kita akan melakukan penelusuran ya. Kita akan menelusuri area daripada jalur Subang Pagaden ini. Karena yang menjadi pertanyaan adalah kenapa banyak sekali orang yang sampai kecelakaan di tempat ini. Apakah itu hanya ilusi optik atau memang mungkin sengaja dibuat penglihatannya seperti itu ya, oleh mungkin sosok-sosok yang ada di sini. Nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Dan buat kalian yang penasaran sama penelusuran kita pada malam hari ini, tonton terus video ini sampai habis. Jadi memang teman-teman sahabat Huru Hara, kabarnya menurut warga sekitar di tempat ini tuh banyak sekali memakan korban-korban ya di jalur ini tuh. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan dan juga pengendara yang mungkin pada malam hari mereka berkendara itu melihat jalan itu yang tadinya satu jadi dua, dan anehnya mereka itu terjun ke sungai gitu. Lokasinya persis di samping pabrik ya, jadi ini kayak tanah lapangan gitu. Oh, ini bukan tanah lapangan, sorry, sawah ya. Terus, bentar. Ini di sini kayak berat banget ya. Kayak ada sesuatu di sini ya. Nih ya, merasakan nggak? Iya.
Gus. Nah, ya. Kayak ada sosok wanita di sini ya. Tadi ada yang, Iya, aku dengar suaranya. hostnya. Dari sini. Mulai merinding sih, Ya. terus terang. Mungkin bisa berkomunikasi, Teh. Sebentar. Nggak mau ngeliatin. Jadi ini sosoknya seperti apa? Tadi kan kita ngerasanya ini kayak merinding terus berat banget ya. Terus Teteh tadi kan tertarik ke tempat ini. Mungkin di sini ada makhluk atau sosok. Itu deskripsinya seperti apa, Teh? Wujudnya Kalau itu. menurut saya ini kayak ada wanita ya, tapi ini kayak berkepala ular ya Gus ya. Agus, Berkepala ular. iya. Oke. Iya. Itu berarti sosok siluman. Sosok siluman ular. Badannya ular, ekornya badannya manusia, mungkin ekornya ular atau Iya. atasnya Enggak, ular juga. ke atas Mm-mm. kayak manusia, Kayak tapi manusia. ke bawah Ke bawah. kayak segar ular. Oke. Di sebelah sini ya letaknya. Wes ya. Oke. Nah, sebentar mungkin jangan dulu di Terawang. Aku mau nanya dulu nih, kan yang jadi misteri di penelusuran kita pada malam hari ini kan kenapa sih kok banyak banget orang yang berkendara gitu di jalur ini tuh mereka itu seolah-olah melihat jalan menjadi dua gitu kan. Terus kemudian justru yang diambil itu bukan jalan yang lurusnya tapi jalan yang beloknya. Sehingga mereka itu masuk ke Kali. sungai atau ke kali gitu ya, dan banyak sekali memakan korban. Apakah itu memang ilusi optik atau memang perbuatan daripada jin atau penunggu yang ada di tempat ini, Teh? Kira-kira? Kalau menurut saya ya ini kayaknya juga dari siluman juga ya, Oke. yang nyari korban ya. Mm-mm. Bukan alami ini ya. Kayak bukan alami ya? Ya. Ya bukan alami. Ya seperti yang pesugihan gitu ya Gus ya. Pesugihan. Oke. Iya, Mm-mm. seperti wadal. Kayak ada yang mencari wadal ini. Kayak ada yang mencari korban mungkin ya. Jadi Buat tumbal. oke, dan tumbalnya itu mungkin siapa saja ya? Mencarinya mungkin random ya? Random, Jadi ya. siapapun yang mungkin apes gitu ketika berkendara melalui jalur ini, pasti dia ketika di pikirannya dibuat ngeblank ya, Iya. atau dibuat halusinasi gitu. Mereka akan melihat jalanan menjadi dua, terus kemudian mereka memilih untuk belok gitu hingga akhirnya masuk ke sungai, terus kemudian mungkin ada yang tidak selamat gitu ya. Iya. Dan pernah ada korban juga, Teh. Mungkin bisa dilihat dari memori masa lalunya. Pernah ya. Dulu Maksudnya pernah yang ada. sampai meninggal ya. Iya. Dulu pernah ngedengar itu mobil ya yang berjatuh ke sana. Mm-mm. Pernah itu saya ngedengar katanya mereka merasa itu jalan seperti lurus ya. Mm-mm. Seperti lurus. Padahal kan itu jalan kayak berbagi dua ya. Mm-mm. Kayak masuk ke situ. Kayak ke situ. Oke, berarti mereka memilih jalan yang agak mungkin jalan ilusi itu ya. Iya. Terus kemudian masuk ke sungai itu dan akhirnya meninggal. Oke, emang di sini ternyata banyak memakan korban itu karena adanya tumbal pesugihan, dan pelaku pesugihannya mungkin Teteh tahu siapa? Saya kurang ini ya. Kalau untuk itu yang pesugihannya ya. Mm-mm. Kalau menurut saya ini juga bukan ini ya.
pesugihan ini kayak tersambung ke pabrik ini ya. Tapi nggak tahu ke pabrik gitu ya. yang ada di sini tapi nggak tahu ya. Iya, tapi nggak tahu gitu ya. Oke, soalnya tadi aku sempat dengar suara-suara gitu ya, kayak dari arah pabrik ya? itu kayak suara-suara teriakan perempuan. Teriakan-teriakan banyak di pabrik sini, gitu. Ya. Jadi kayak ada suara orang ngobrol, padahal ini pabriknya kondisinya kosong gitu. Jadi cuman kayak kok dengar suara-suara aneh dari arah pabrik ini gitu. Padahal pabrik ini sedang tidak beroperasi ya malam ini. Oke, cukup mungkin atau lanjut? Sepertinya ini bukan dari itu masyarakat ya. Ini kebanyakan itunya apa? Tarikan-tarikan yang dahsyatnya itu adanya di sini ya. Dari arah pabrik. Dari arah pabrik. Oke. Mungkin ada yang sengaja menanam sesuatu di area sekitar sungai yang ada di depan sana untuk mungkin dijadikan sebagai tumbal ya. Jadi mereka si jin-jin atau si iblis-iblis yang meminta tumbalnya itu mencari orang-orang yang memang mungkin kurang beriman gitu ya. Ya, kurang beriman terus dan juga meleng gitu. Jadi hingga akhirnya mereka dibuat ditarik buat itu ya, dibuat tidak sadar bahwa sebetulnya ya jalan itu hanya ada satu gitu, bukan ada dua. Gitu. Oke, udah masih mau lanjut atau cukup? Cukup, yuk kita ke tempat selanjutnya. Kira-kira kemana? Di sini aja dulu. Makin dalam kayaknya makin nggak enak ya. Energinya tuh kayak gimana ya? Sini. Ada ini kita lagi terawang dulu ya. Di sini juga ada ya. Ada. Sosoknya seperti apa ya, Teh? Kalau di sini seperti manusia ya. Bukan nggak kayak siluman, bukan. Seperti sosok manusia ya, Gus ya. Ya, yang rambutnya agak keputih-putihan ya, agak pirang. Ya. Kalau dilihat mungkin secara mata batin ya, atau tak kasat mata itu, orangnya itu berasal dari zaman apa, Teh? Kira-kira. Aku lihat ada yang gerak di sana. Warnanya hijau. Iya. Di sini. Kayak aku lihat kayak ada muka orang. Iya, bener. Itu tadi gerak. Ya, kayak muka orang gitu. Kayak ada warna hijau-hijaunya, aku nggak tahu itu apa. Kalau menurut saya itu kayak genderuwo penampilannya ya, genderuwo. Oh, genderuwo ya, sosok genderuwo. Tapi kayaknya genderuwo ini sering berubah-ubah ya. Iya. Kalau aku sih feeling ya, pakai feeling kayaknya ini genderuwo suka menyerupai sosok siapa gitu. Kayak jadi dia enggak berupa genderuwo aja ya. Iya. Merupakan manusia ya, Gus. Bisa menyerupai manusia. Iya. Ada merah, aku lihat yang merah di sebelah situ. Iya. Tadi ada kayak ada batu gitu warnanya merah. Apa ya itu? Kayak ada mata ya ini. Ya. Kayak ada mata gitu. Mata kemerah-merahan. Tapi ya sih bentuknya kayak mata dua gitu. Aku pikir tadi batu gitu. Bukan batu kalau menurut saya itu. Kayak mata, ada ya berupa iblis kayak gitu ya. Tapi berupanya manusia. Nah, ini bagian daripada pesugihan juga. Ada. Berarti makhluk yang mengambil tumbal di tempat ini bukan hanya sosok ular aja, tapi si genderuwo ini juga ternyata ikut serta gitu. Aku curiganya bukan cuman ular sama genderuwo aja deh, kayaknya masih ada yang lainnya gitu. Ya, banyak.
Terus aku tiap kali nerawang ke sini, maksudnya bukan nerawang ya, kayak coba untuk konsentrasi, aku lihat kayak banyak jiwa-jiwa gitu. Iya. Kayak Iya. jiwa-jiwa yang dulunya korban tumbal Iya. mungkin ya. Ini Itu kayaknya banyak ini ya. Kayak menurut saya ini kayak, apa sih, kayak terperangkap gitu loh. Iya, iya. Apa? Kayak kepompong bentuknya tuh. Jadi kayak mereka tuh ada di dalam kayak Iya. dibungkus kepompong gitu. Jadi terus yang jaganya itu si makhluk-makhluk atau iblis-iblis yang mengambil jiwa-jiwa mereka dari depan sana, dari arah jalan sana. Iya, betul. Ya. Ya. Oke. Gimana Teh? Masih cukup atau lanjut? Coba Kita nanti kemana? sebentar dulu ya. Oke. Saya ke sana ya. Kali kalau menurut saya ke sana nggak usah. Itu kebanyakannya yang dari luar masuk ya. Yang dari luar terundang karena kita ada di tempat ini ya. Nggak itu, nggak perlu kesanain. Cukup sampai sini. Tadi udah itunya tarikannya udah enak, udah keras banget ya? Ya udah keras banget. Saya lihat kalau sebelah sana dari sini aja udah nggak kelihatan, udah nggak ada itu ya. Dari sosok ini udah kesini semua. Dari situ cuman ada orang dari luar, cuman ngeliatin aja. Oke. Yuk, cukup. Sampai sini aja di sini. Jadi teman-teman sahabat Huru Hara jangan aneh kalau misalkan penelusuran itu banyak makhluk-makhluk luar yang masuk, karena kita pun pakai energi ya Teh ya, untuk menerawang dan mencari tahu tentang misteri atau yang menjadi ramai diperbincangkan oleh banyak orang gitu tentang sebuah tempat yang katanya angker, katanya mau makan tumbal. Jadi kita untuk menerawang pun butuh energi. Jadi makhluk-makhluk astral yang seperti itu pasti mereka merasa terundang juga gitu. Kita lanjut ke sebelah mana? Ke sini ya, kita mau coba masuk ke area. Ini dekat sama sungai nggak? Oke, pinggirnya. Tadi aku sempat lihat ular gede banget loh di sini. Iya. Kalau menurut saya ini kayaknya di sini ya. Tarikan buat saya di sini ya. Di sini? Di sini. Oke, silakan Teh. Shoot. Aku lihat ular matanya merah yang berkemahkota ya. Iya, tapi warnanya hitam. Warnanya ularnya. hitam, iya. Matanya tapi merah ya. Iya. Cuman dia jaraknya nggak terlalu dekat dengan kita. Agak jauh. Iya, emang agak jauh. Ada suara dari arah sini. Kayak tapi ngeliatin ke kita kan posisinya persis kayak simetris gitu. Iya. Kayak saling berhadapan gitu. Iya, ini menghadap dia menghadap banget. Dia menghadap. Mohon izin. Minta izin bukan seperti yang
Gimana? Seperti wanita ya. Ularnya? Iya. Sosok merah, matanya merah ya. Mm-mm. Ininya ada kehitam-hitaman. Mm-mm. Ke badannya hitam ya. Mm-mm. Tapi dia bermahkota. Oke, tapi dia bermahkota ya. Ini sosok ular yang ini apakah sama dengan sosok ular yang tadi di belakang? Kalau Itu feeling aku sih kayaknya beda deh. beda. Ini makhluk ya, deh. beda lagi. Bukan? Kalau yang ini kayaknya nggak ada hubungannya dengan pesugihan Nggak ada. Ini kayaknya ini mah yang punya ke wilayah. wilayah kali Oke. ini ya. Yang menjaga wilayah. Nggak ada hubungannya yang sama yang tadi, nggak ada. Ini Kalau- memang dia penunggu di sini. Penunggu di sini Ya. ya. Memang pure penunggu di sini dia. Tapi tadi sempat minta izin, itu gimana teh interaksinya dengan makhluk itu? Dia nggak merasa Terganggu. nggak merasa terganggu karena kan dia tahu niat kita kan bukan mau mengganggu ya, Mm-mm. cuman mau ngasih Cuman mau ngasih. tahu ya Oke. kenapa gitu banyak korban gitu ya, Oke, oke. cuman ngasih tahu aja. Dia nggak merasa terganggu kalau menurut saya. Tapi tadi aku tadi sebenarnya mencoba menerawang makhluk itu ya. Iya. Cuman aku kayak lompat ke dulu ya tempat ini tuh apa gitu. Dari yang aku lihat itu, dari memori yang aku lihat itu sungai atau kali yang ada di depan itu kayak rel kereta api gitu Iya. nggak sih? Iya. Jadi kayak rel kereta, tapi Iya. bukan kereta api, jadi kayak kereta barang gitu loh. Pada masa Belanda. Gitu. Tapi ini ya yang dilihat dari saya itu kayak ada rel di bawah ini Mm-mm. ya, ada juga yang di atas. Oh, Kalau ada menurut juga saya yang di atas. ada yang di atas. Kalau menurut saya ya. Mm-mm. Dan dari bawah juga ada. Iya, tadi aku lihat yang di bawahnya. Aku cuma Tapi lihat yang kenapa bawah. ya ada juga itu dari atas itu kayak ada ular putih yang kayak gini ya. Oke. Ya. Kalau menurut saya kayak ada ular putih Mm-mm. agak ke belang-belang gitu ya. Oh, iya iya iya. Ya enggak? Oh, itu ular putih itu makhlukkah atau dia memang ular beneran? Atau Kalau- mungkin kejadian? Kalau menurut saya itu kayaknya itu juga penunggu dari sini. Oh, penunggu dari situ. Iya. Oke. Sosok ular putih Mm-mm. agak ke hitam-hitaman ya, kayak orang belang begitu ya. Mm-mm. Tapi dia begini ya, Oh iya. kayak orang kobra ya Gus ya. Tapi agak ke belang-belangan gitu ya. Nah, untuk besarnya sebesar apa teh? Dia nggak terlalu besar ya, Mm-mm. lebih besar yang Barusan ada ya? mahkotanya ya. Oke. Itu Dia- biasa itu aja. emang gede gitu ya. banget. Itu nggak terlalu gede itu. Berarti Yang putih. lebih kecil daripada ular yang barusan kita lihat ya. Iya, iya. Terawang. Mari dilanjut. Lanjut atau Mas gimana? Mas, Cukup? dilanjut cukup. Oke. Awas. Oh iya, tadi kan produser kita tuh sempat live ya, live di aplikasi sebelah dan salah satu penontonnya itu ada yang mengatakan kalau di sini tuh ada sosok Aki Budeg ya. Aki Budeg itu kalau Teteh bisa melihat mungkin Teh menerawang itu sosok Aki Budeg itu siapa sih Teh? Ya. Kalau menurut saya ini ya, bentar ini Mm-mm. ada dari sini ya. Mm-mm. Ya, ada getaran dari sini ya. Iya. Kalau menurut saya ini yang punya di sini. Salah satu penjaga yang ada di sini Iya. juga sosok Aki Budeg itu. Iya. Kenapa namanya Aki Budeg gitu? Apakah memang dia, mohon maaf pendengarannya kurang atau memang hanya Kalau menurut saya Nama ini itu. kayak ini ya. Mm-mm. Biar apa? Kan kebanyakan ya kalau kereta gitu ya. Kereta lagi keras gitu ya. Mm-mm. Terkadang manusia itu nggak bisa suka mendengar ya? Iya, Oke. gitu. Jadi berarti kenapa disebut sebagai Aki Budeg karena kalau tiap kali kereta lewat mungkin pendengarannya menghilang gitu Iya, ya? menghilang.
Oke. Nah, itu sosoknya Aki Budak ini ada di sebelah mana, Teh? Apakah benar sosoknya nyata ada gitu dalam wujud makhluk astral, ataukah memang hanya cerita saja gitu? Kalau menurut saya ada. Ada. Energinya mungkin bisa dicari kalau ada. Kalau menurut saya dari sebelah sana ya. Dari sebelah sana, dari pohon pisang iya, itu ya? Iya, itu yang ada pohon itunya ya. Iya enggak? Merasa di situ kan? Aku ngerasa agak geter-geter sedikit gitu. Ya. Nah, ini kan namanya Aki Budak nih. Kalau mungkin kalau yang terkenal zaman sekarang tuh setan budak kali ya, yang selalu mengganggu orang di tengah-tengah rel kereta api supaya untuk mencelakai mereka. Nah, kalau sosok Aki Budak ini sendiri dia adakah mungkin intensitas energinya ke arah yang seperti itu, Teh? Atau dia jahat atau mungkin hanya menjaga di tempat ini gitu? Gimana kira-kira? Tapi kalau menurut saya kayak ada perintah ya. Perintah untuk menjaga tempat ini. Iya. Berarti beliau diperintah oleh mungkin makhluk sebangsa beliau yang lebih tinggi mungkin ya. Iya, gitu. Aku kayak lihat ada orang tadi di situ. Iya. Di situ ya depan ya. Iya, depan. Oke, kita gimana? Mau lanjut kah? Lanjut aja, lanjut. Cukup, oke, yuk. Ini jadi di samping kita ini sungai ya. Cuman yang aku lihat dulu tuh kayak rel kereta gitu kan di bawah. Iya. Kayak rel kereta gitu di bawah untuk pengangkut barang gitu. Nyambung ke stasiun Pagaden ya? Iya, nyambung kayaknya ke sana. Oke. Kayaknya banyak kereta gerobak ya. Kereta gerobak kan? Ini di sini Lori, ya lori. ada gubuk apa ini? Nih sebentar. Sebentar. Ini tarikan dari sini juga ada ya. Oke. Dari pohon ini nih. Dari pohon ini pohon apa? Kayak pohon mangga. Mangga ya. Nih dari bawah ke sini kayak ada yang ngeliat. Iya, aku ngerasa kayak gitu. Ya. Kayak ada yang ngeliatin kita dari bawah sana. Ya, dari bawah sana ke sini. Itu di bawah kita itu kayak kalinya. Ya. Gitu. Tapi kalau saya lihat itu mata ular ya. Mata ular. Mata ular yang nyamping kayak. Yang kayak nyamping ngeliatnya nggak begini. Oke. Iya nggak? Merasa begitu nggak? Kayak nyamping gini. Ya. Ternyata di sini banyak banget ular ya, teman-teman. Kalau di sini kalau kata saya ini lumayan panjang ularnya. Lumayan gede juga. Kalau dari sini. Kayaknya yang menarik sampai pada jatuh ya. Ular itu. Oh, ular ini. Jadi sosok ular ini tuh yang selalu menarik pengendara-pengendara yang mungkin jadi bentar. Jadi ular ini tuh yang sering membuat orang itu gak sadar gitu. Iya, jadi ular ini tuh selalu memberikan mungkin kayak semacam ilusi atau jadi seolah-olah ketika kita berkendara dari arah Subang ke arah Pagaden melalui jalur ini gitu, jadi sama dia itu kayak dibuat jalan itu jadi dua kalau yang aku lihat, yang aku baca ya dari perbuatan si ular ini tuh. Nah, ini tuh satu geng sama si tadi perempuan yang ada di belakang sana, betul nggak Teh? Iya, betul. Sama yang sosok genderuwo juga. Iya. Cuman kalau yang aku lihat sosok perempuan yang di belakang itu sama si genderuwo itu, jadi mereka itu yang tugasnya untuk mengambil jiwa-jiwanya. Iya. Jadi untuk mengunci jiwa-jiwa tumbal yang ada di sini. Jadi ketika ada orang berkendara dari arah Subang menuju ke Pagaden, terus kemudian penglihatannya dikaburkan oleh si ular ini, seolah-olah jalan menjadi dua, terus kemudian mereka mengambil jalan yang salah, kemudian masuk ke kali ini dan meninggal gitu. Jadi tugasnya si ular ini hanya sampai di situ saja. Kalau dari yang aku lihat. Nah, tugasnya yang dua makhluk yang di belakang itu mereka mengambil jiwanya, terus mereka kurung, jadi kayak kepompong gitu. Aku lihatnya, aku sampai merinding loh. Sampai gini ya. Itu ada tembok-tembok gitu ya. Kayaknya juga dimasukin ke situ ya. Iya. Kayak digini. Cuman kayak ngegantung gitu, kayak digantung, jiwa-jiwanya kayak digantung gitu kayak di dalam. Ditaplokin gini ya.
kayak dipakai itu ya, Iya. kayak dipakai tembok gitu ya. Mm-mm. Kayaknya itu kalau menurut saya itu supaya kuat Iya. tumbal itu, Betul. supaya kuat ya. Ini kalau Jadi menurut saya. sebetulnya aku kalau menerawang jiwa itu kadang suka nggak kuat sih, karena mau bantu untuk membebaskan jiwa-jiwa pun aku nggak bisa gitu terus Iya. terang. Jadi kadang kan jiwa manusia yang menjadi korban tumbal itu mereka minta untuk disempurnakan ya. Cuman kemampuan aku tuh terus terang terbatas gitu. Jadi nggak bisa. Bahkan untuk komunikasi pun kadang aku ngeblank gitu. Cuman aku nggak tahu ini energi aku kenapa bisa nyamber gitu. Jadi tahu gitu. Jadi si makhluk yang dua itu tugasnya seperti apa, terus si ular ini tugasnya seperti apa. Jadi kayak udah kebaca semuanya. Mungkin karena kita udah cukup memecahkan misterinya ya. Jadi lebih baik mungkin kita sudahi saja teh atau mau lanjut? Kalau menurut saya ini udah semuanya kebuka ya. Udah nggak perlu sampai ke sana ya, bukan karena takut ya pemirsa. Jadi ini udah dari itu aja, dari penerawangan kita ya, cukup itu udah kelihatan semua. Udah kelihatan semua. Udah jadi kelihatan semuanya. Disinilah tugas kita ya. Jadi mencari tahu, memecahkan misteri. Jadi intinya di sini siapapun yang lewat jalur arah Subang ke Pagaden ini mungkin pikirannya tidak boleh kosong. Jadi tetap harus ingat kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi harus selalu berhati-hati gitu. Iya, kalau menurut saya mah itu teh apa, ular yang ini terakhir ya. Terakhir buat diperintah itu. Oke. Terakhir buat diperintah. Jadi dari jalur-jalur manapun ya, yang menarik itu kendaraan itu ular itu ya. Jadi udah terakhir. Yang lain ada ya, yang sosok keluar itu, tapi itu bukan bagian dari situ. Ya, bukan bagian dari tempat ini ya. Iya, bukan dari bagian dari, mungkin bukan, tidak satu bos dengan ular itu ya. Tadi aku lihat tuh ada ularnya. Iya. Barusan masih ada. Jadi ini yang ada banyak di luar itu cuman yang dari sini aja gitu. Yang terpanggil sih sebetulnya. Ya. Karena kan kita tadi pakai energi, jadi untuk ngelihatnya pakai energi ya seperti biasalah kalau kita menerawang, melihat dan juga membaca menggunakan energi itu biasanya makhluk-makhluk yang ada di luar bahkan jauh pun datang biasanya. Datang, iya. Oke, cukup mungkin yuk. Oke sahabat Huruhara, itulah tadi penelusuran kita pada malam hari ini di salah satu jalur Subang Pagaden yang konon katanya di jalur ini banyak sekali memakan korban kecelakaan. Nah jadi untuk penelusuran kita pada malam hari ini, kesimpulan yang didapat itu apa Teh? Kesimpulannya ya, yang dari tadi ke sana ya, ke arah sana ya, yang saya dapat itu kayak memang cari ini ya, cari tumbal ya. Ini ada gabungan yang dari sini sampai ke arah sana ya, itu kayak bersamaan. Oke. Ya, kayak bersamaan gitu. Cuman berbeda ularnya tapi pekerjaannya bersamaan gitu. Jadi gitu. Satu tujuan tetapi beda tugas mungkin beda tugas, ya. Jadi mungkin aku tambahkan. Jadi sosok yang dua di sana itu sosok wanita berkepala manusia, bawahnya itu ular. Terus kemudian ada sosok kayak semacam genderuwo gitu yang suka berubah wujud. Dan itu tugasnya itu untuk mengunci jiwa yang berhasil diambil gitu. Jadi manusia-manusia yang dijadikan tumbal itu akan dikunci dan dikurung oleh mereka berdua ya. Dan kemudian ada sosok ular di depan. Sosok ular di depan itu dia itu tugasnya untuk mengaburkan pandangan, manusia yang kebetulan lewat di sini dalam keadaan pikirannya kosong, sehingga mereka masuk ke kali ini dan menjadi korban gitu. Dan kemudian kita tadi juga menemukan ada sosok ular hitam ya yang memakai mahkota, cuman itu tidak bagian daripada aksi mereka ya untuk mencari tumbal, itu hanya menjaga saja. Terus juga ada aki budeg ya, itu juga tidak, itu hanya penunggu di tempat ini. Dan aku mau nanya ke Om Agus nih Om, biasanya kan Om Agus ini tugasnya untuk berinteraksi ya dengan sosok-sosok yang biasanya kita temukan di tempat-tempat yang kita telusuri ini. Tadi kira-kira gimana Om, adakah sosok-sosok atau makhluk yang mencoba untuk masuk atau berinteraksi? Kalau makhluk ada yang mau coba interaksi, cuman dianya nggak mau masuk. Nggak mau masuk, kenapa itu Om?
kayak takut untuk kebongkar semua. Takut untuk Ya. terbongkar semua ya. Tapi sebetulnya tadi sudah kita bongkar ya, meskipun udah. tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena kita tidak tahu siapa yang melakukan pesugihan ya Iya. di tempat ini, dan tujuannya untuk apa? Untuk kejayaan kah? Untuk kekayaan kah? Ya sudah pasti mungkin untuk kekayaan ya. Iya. Tetapi untuk pelakunya kita tidak, jujur nggak berani untuk membongkar Iya, ya, karena itu pasti nanti urusannya dengan iblis ya. Iya. Oke, jadi itulah tadi penelusuran kita pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya dan pesan yang dapat diambil daripada penelusuran kita malam ini adalah kemanapun kita pergi, jangan lupa untuk berdoa dan usahakan pikiran kita nggak boleh kosong gitu. Karena di depan sana atau di luar sana tuh banyak sekali makhluk-makhluk selain kita yang mungkin ditugaskan untuk mencari tumbal pesugihan gitu. Jadi apalagi di tempat-tempat yang terkenal selalu meminta tumbal gitu. Sekian penelusuran kita pada malam hari ini. Aku Immanuel, Teh Amel, dan Kang Agus pamit. See you on the next video. Dadah.